Anies Ganjar lebih oke. Jadi Anda kan tadi mengeksklud Anies Ganjar tadi ya dalam analisis ya. Tapi ini bilang Anies Ganjar, ada nggak skenario kemungkinan Anies Ganjar? Pak Surya Paloh kan menginisiasi itu. Tapi menurut saya gini lah, Anies itu lebih fleksibel. Dia bisa maju dari Nasdem, bisa maju dari PKS. Iya. Ya. Tapi Mas Ganjar tuh nggak bisa keluar dari PDIP. Kalau dia keluar dari PDIP, hancur. Hancur. Itu ya. Hancur. KIB itu untuk Ganjar. Kalau in case PDIP tidak Itu kan mencalonkan artinya Ganjar. membatalkan premis yang tadi. Berarti Ganjar keluar dari PDIP. That's okay. Artinya walaupun Ganjar surveinya tinggi, Ganjar tidak akan, Nggak bisa keluar dari walaupun dia didukung oleh kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Karena Nggak akan keluar. PDIP jauh lebih real. Jauh lebih real, umurnya lebih panjang daripada usia presiden. Oke. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, itu akan jadi konflik terbuka antara presiden dengan PDIP. Saya sering ngomong kayak gitu. Gitu ya. Kemudian apa lagi coba yang terakhir kita baca. Ini jalan-jalan terus soalnya. Anies Ganjar lebih oke. Jadi Anda kan tadi mengeksklud Anies Ganjar tadi ya dalam analisis ya. Tapi ini bilang Anies Ganjar, ada nggak skenario kemungkinan Anies Ganjar? Pak Surya Paloh kan menginisiasi itu. Ya. Ya. Tapi menurut saya gini lah, Anies itu lebih fleksibel. Dia bisa maju dari Nasdem, bisa maju dari PKS. Iya. Ya. Tapi Mas Ganjar tuh nggak bisa keluar dari PDIP. Kalau dia keluar dari PDIP, hancur. Hancur. Itu ya. Hancur. Ada skenario yang mengatakan bahwa KIB itu untuk Ganjar. Kalau in case PDIP tidak Itu kan mencalonkan artinya Ganjar. membatalkan premis yang tadi. Berarti Ganjar keluar dari PDIP kan? That's okay. Artinya walaupun Ganjar surveinya tinggi, Ganjar tidak akan, Nggak bisa keluar dari walaupun dia didukung oleh kelompok-kelompok pendukung Jokowi. Karena Nggak akan keluar. PDIP jauh lebih real. Jauh lebih real, umurnya lebih panjang daripada usia presiden. Oke. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, itu akan jadi konflik terbuka antara presiden dengan PDIP. Saya sering ngomong kayak gitu. Gitu ya. Oke. Anies RH, ini jangan, ini mimpi ini ya. Kalau mimpi jangan sore-sore begini, jam 4:30 mimpi. Oke. Tolak GP. GP itu apa? Grand Prix ya. Bukan Ganjar, Pak. Semoga Allah merahmati bangsa ini. Apa hubungannya? Apakah Jokowi berhasil di Jakarta tahun 2012-2012? Tolong tanyakan Hasan Nasbi. Ya menurut saya berhasil kok dalam waktu yang pendek itu dia berhasil. Berhasil. Pencanangan MRT, LRT waktu itu. Ya. Ya memang nggak banyak yang dibikin dalam 1-2 tahun, tapi menurut saya dia peletakan fondasi lumayan. Oke. Itu ya jawabannya ya. Kemudian sumpah mukanya sok jaim ngeselin. Biarin aja. Biarin aja. Baru kali ini saya ketemu orang Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, Bro ya? Iya, Sumatera Barat. Sumatera Barat Bukit Tinggi. Iya. Tapi asal Si Junjung. Si Junjung. Si Junjung itu di mana? Di Jawa dari Bukit Tinggi. Di selatannya Sumatera Barat itu Si Junjung, Damasraya, habis itu Bengkulu atau Jambi. Oke, jadi berarti dekat Sumatera Selatan ya? Kalau dia Selatan. bisa dekat ke Riau atau dekat ke Jambi. Oke. Jadi beliau ini orang Bukit Tinggi tapi asal Si Junjung. Maksudnya Bapak Ibu Si Junjung ya? Iya. Tapi lahir di Bukit Tinggi. Lahir Bukit Tinggi. Nah, ini Hatta punya daerah dingin ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau Anies RK cocok banget atau cucok? Gini. Menurut Anda biar kita agak membuka horizon ya. Barangkali menurut Anda, tadi kan Anda sudah menyebut capresnya ya. Tentu kan selain yang memaki-maki Anda yang karena dia pro Anies misalnya, ada nggak Anda yang ingin sebutkan skenario untuk wakil presiden dari mereka-mereka ini? Mungkin menarik untuk paling tidak mendengarkan analisis Anda. Saya sih belum bisa petakan itu karena masih terlalu jauh. Iya.
Kenapa saya bisa petakan yang soal capres dan poros? Karena terlihat di depan mata kan. Iya. Jadi ada 3 partai itu mampu bikin poros. Oke. PDIP sanggup bikin poros, Oke. Gerindra sanggup bikin poros, Golkar sanggup bikin Oke. poros. Jadi membacanya lebih sederhana. Iya. Tapi kalau peta wakil menurut saya matriksnya masih terlalu banyak. Oke, let's say saya adalah calon presiden yang Anda tunjuk ya. Saya Prabowo Subianto sekarang ini. Saya datang ke Anda. Pak Hasan Nasbi, saya sudah dicalonkan sebagai calon presiden dari Gerindra dan ada partai lain yang mendukung saya, ya kan? Karena satu saja cukup ya, kecuali P3. Menurut Anda, saya ingin menang nih. Menurut Anda calon presiden yang paling marketable, paling Calon enak presidennya untuk- Pak Prabowo lah. Bukan calon wakil presiden. Anies lah. Anies. Iya. Oh, Anda nggak menolak ya kalau Anies jadi wakil Kan saya nggak presiden? nolak. Iya, I see ya. Dan Anda tidak khawatir dengan politik identitas? Iya, memang kan gini, kan ini dia tanya supaya menang. Iya. Kalau desainnya secara umum saya nggak setuju itu. Oke. Yaitu desain secara umum. Tapi kalau ditanya Supaya menang? supaya menang kan angka-angkanya ada di survei. Oke. Paling kuat memang Prabowo Anies. Anies. Oke. Dua orang ini tidak hanya saling support angkanya tapi juga saling menegasikan. Oke. Jadi kalau Pak Prabowo itu ada Anies, suara Pak Prabowo agak turun sedikit. turun. Tapi kalau Anies dikeluarkan dari simulasi survei, Pak Prabowo naiknya signifikan. Begitu juga Anies. Oke. Begitu Pak Prabowo dihilangkan dari survei, Anies nomor 1. Oh gitu ya. Anies nomor 1. Jadi yang pendukung Anies berdoalah Prabowo nggak maju sebagai capres gitu. ya, kecuali skenarionya seperti itu. Oke. Kecuali skenario seperti Oke. Saya Puan Maharani, ya kan? Mas Nasbi. Saya mau nyalon presiden. Bu Mega sudah menunjuk saya sebagai calon presiden, tapi saya butuh cawapres yang memungkinkan saya menang. Ganjar. Oh, Ganjar Pranowo. Satu partai nggak ada masalah. Mau angka tertinggi simulasinya Puan Ganjar. Puan Ganjar. Oke. Erlangga Hartarto. Mas Hasan Nasbi. Saya ini dari semua survei itu tidak bisa masuk 3 besar. 6 besar pun empot-empotan, kira-kira begitu. Tapi saya pengen menang dong, masa pengen kalah? Jadi yang tertinggi itu simulasinya Erlangga itu dengan Anies dan dengan Ganjar sebagai calon wakil. Oke, jadi as long as mereka itu tidak dipakai, maka bisa dipakai oleh Erlangga. Bisa. Kalau Ganjar sulit ya. Ganjar sulit. Tetap Once sulit. dia pergi dari PDIP, Sulit. langsung Sulit lah. hancur. Hancur lah. Hancur. Oh, berarti paling tidak Anies bisa terpakai untuk di 2 slot, ya Bisa, kan? bisa. Bahkan 3 slot, tiga-tiganya. Bisa, Puan slot Anies juga. sebagai cawapres gitu ya. Kan saya nggak tolak itu. Oke, itu loh, dengerin, nggak tolak deh. Sebagai capres, ya, tapi secawapres katanya. Oke, coba kita baca lagi. Jangan-jangan setelah mendengarkan pernyataan ini agak relief juga nih orang-orang mungkin ya. Ini orang berseberangan paham dengan Bang Rizal Ramli dan RG. Ada masalah apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak. Gitu, oke. Ganjar Prabowo no. Anies Baswedan no, Prabowo no, AHY no, Puan no, Iwan Fals yes. Luar biasa. Surat untuk wakil rakyat ya kan. 1 kali survei bayarnya berapa si Om? Jadi nanya begini. Survei itu kalau survei nasional itu per kepalanya mungkin antara 550 sampai 600 ribu per kepala. Per kepala? Jadi kalau misalnya 1000 responden kali aja 1000. Oke. Jadi kalau 500 dikali 500 ribu? Misalnya 550 ribu kali Iya. 1000 kan berarti 550 juta. Oke, setengah miliar ya. Kalau survei provinsi itu rata-rata biaya per kepalanya 300 ribu sampai 340 ribu. Oke, jadi itu ya sobat daerah sekalian ya, survei itu range-nya 350 ribu. Kalau survei pilkada itu range-nya antara 300 ribu sampai 340 ribu. Kalau presiden? Kalau nasional itu emang kongkosnya lebih besar, kita antara 550 sampai 600 ribu. Nah, begitulah kira-kira ya, dan rata-rata kan sampling itu 1.200 rata-rata kan. Ya. Jadi bisa dibayangkan kira-kira 500-600 juta. Ya sekitar segitulah. Ya, ya lebih dari setengah M lah ya 1 kali survei itu. Dan itu melibatkan banyak orang kan? Melibatkan banyak orang. Iya, gitu. Oke. Tapi katanya multiplier efeknya juga tinggi tuh. Maksudnya multiplier efek tinggi itu kalau misalnya pilkadanya menang. Ya, Ada sebenarnya konsesi-konsesi gitu. Enggak juga ya. ada dulu yang pegang konsesi-konsesi tapi bukan anggota Persepi. Oke, bikin lembaga sendiri dia. Dia keluar jadi waktu
2014 itu kita kan ada sidang etik. Iya. Sidang etik untuk hasil karena dia agak beda dikit waktu itu. Hasil quick count-nya. Quick count waktu apa? 2014. Oh, Pilpres 2014. Dan dia anggota waktu itu dipanggil. Oke. Dipanggil tapi dia nggak mau datang dan dia kirimkan surat keluar dari asosiasi. Oke. Setelah keluar asosiasi dia bikin sendiri nggak? Enggak bikin sendiri. Oh, nggak bikin sendiri, berarti beda ya Tapi orangnya. dia beda aja. Oke. Cuman dia nggak bisa disidang lagi aja kan. Iya, karena udah keluar bukan anggota ya. Bukan anggota lagi. Gitu. Bro, ada yang mendengarai banyak juga survei nakal yang mereka tidak melakukan survei. Banyak. Banyak. Fraudster ini berapa yang tercatat sebenarnya? Baik di lembaga Anda maupun lembaga lain. Kalau Aropi saya nggak tahu ya. Iya. Kalau Aropi saya nggak tahu. Tapi kalau di Persepi itu mungkin ada 37 sampai 40 poster. Atau yang Jakartanya mungkin 30-an, sisanya daerah pulau. Anda prediksi berapa semuanya seluruh Indonesia ini? Kalau yang nggak daftar, tiap provinsi itu sekarang sudah ada poster. Oke. Sudah ada poster Tapi di yang lokal lokal tuh ada yang poster. rutin ya, yang rutin mengadakan polling begini itu 10 lah. 10 aja ya. Oke. Yang lainnya kalau ada kira-kira ada barang yang mau bisa dibelok-belokkan begitu baru. Jadi yang bukan anggota itu lembaganya kita nggak tahu di mana, kantornya nggak tahu di mana, direkturnya baru muncul pas pengumuman itu aja. Pas rilis pokoknya. Cuman yang dikeluarkan cuman rilis, Ya. metode samplingnya nggak dikeluarin, hasil perhitungan angka-angkanya. Karena sebenarnya mendeteksi yang fake itu gampang sekali. Oke. Karena data itu misalnya begini, tiba-tiba dia bikin misalnya jenis kelamin laki-laki tapi pekerja di ibu rumah tangga, itu bisa begitu dia. Kalau yang fake itu Iya. bisa begitu dia. Iya. Atau misalnya jumlahnya bisa 130%.